Saya Blasius Bomaran, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Flores Timur. Yang saya hormati Ibu Fasilitator saya, Rambu Ika Marambahau, dan pengajar praktik saya, Maria Goretti Penny. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching, supervisi akademik, bersama dengan rekan guru saya di SD Negeri Islam Ojan, yaitu Bapak Apolonaris Sakalira. Selamat siang Pak Risno. Selamat siang. Baik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya Pak pada siang hari ini. Seperti yang kita bicarakan kemarin, yaitu pada hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses di mana bisa membantu guru dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan sebuah pembelajaran. Jadi dalam supervisi akademik ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pra-observasi, dan tahap kedua observasi, dan tahap ketiga yaitu pasca observasi. Baik, percakapan atau diskusi kita pada tahap pra-observasi ini, kita bisa melihat sejauh mana kesiapan Pak Risno dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pembelajaran nanti. Kira-kira apa yang Pak Risno harapkan setelah kita percakapan di tahap pra-observasi ini? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk dari pribadi saya mengharapkan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, mari kita saling membagi, saling meluruskan mungkin hal yang selama ini. Dan saya juga mengaku bahwa saya masih banyak kekurangan dalam hal mempersiapkan proses pembelajaran, sehingga mungkin dari kegiatan yang 14 lakukan selama ini, mungkin hal-hal baru yang belum kita buat atau mungkin dari pribadi saya belum saya lakukan. Mungkin pada kesempatan ini saya juga mengharapkan bahwa 14 bisa memberikan pembelajaran baru atau hal-hal baru sehingga kita bisa melakukan perubahan. Mungkin itu saya. Berarti harapan Pak Risno bahwa kita saling berkolaborasi untuk membagi praktik baik yang saya sebagai calon guru penggerak yang mendapat pengetahuan dalam proses dalam hal ini menjelang persiapan pembelajaran nanti, sehingga kita bisa saling mengubah bagaimana proses persiapan nanti sehingga pada hasil akhirnya bisa menghasilkan yang lebih baik. Ya. Itu yang harapan Pak Risno pada kesempatan ini untuk tahap observasi ini. Oke. Baik, jadi kira-kira Pak Risno rencana waktu untuk mengajar ini nih kira-kira kapan? Baik. Kebetulan untuk jadwal mengajar saya besok Berarti hari ini hari Selasa, berarti besok hari Rabu. Berarti Pak Risno rencana melakukan kegiatan pembelajaran ini besok hari Rabu ya? Ya, karena saya fokus juga, jadi karena untuk persiapan hari ini sudah saya melakukan proses pembelajaran hari ini, sehingga maksudnya untuk kegiatan yang direncanakan ini betul-betul bahan yang belum saya siapkan. Yang saya siapkan hari ini untuk persiapan pembelajaran besok. Persiapan saya punya yang kemarin sudah pembelajaran hari ini. Oke. Baik, Pak Risno akan melakukan pembelajaran besok hari Rabu. Pak Risno kan mengajar di kelas 5 ya? Ya. Kira-kira mata pelajaran apa yang besok akan diberikan pada saat pembelajaran nanti itu? Kira-kira mata pelajaran apa yang Pak Risno ingin memberikan kepada anak-anak? Baik, jadi kebetulan besok ini pada jam pertama saya mengajar mata pelajaran matematika.
dan ya, mata pelajaran matematika, dan mungkin alangkah bagusnya kita ambil pada materi pada jam-jam yang pertama. Oke. Berarti Pak Risno akan mengajar mata pelajaran matematika besok pada jam pertama ya. Baik, dari materi pembelajaran yang mata pelajaran matematika ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti Pak Risno sampaikan kepada anak sehingga anak itu bisa mengharapkan bahwa Pak Risno mengharap bahwa anak itu bisa mengetahui kira-kira tujuan pembelajarannya kira-kira seperti apa. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa materi yang direncanakan untuk kegiatan besok Ya. itu mungkin materi kami matematika itu sudah sampai pada penilaian balok, dan besok ini rencananya ambil materi jaring-jaring kubus dan balok. Nah, jaring-jaring kubus dan balok. Sehingga materi itu yang nanti saya ambil pada pembelajaran besok, dan tujuan pembelajarannya agar siswa bisa menjelaskan, menemukan, dan membuat jaringan pada bangun ruang sederhana, misalnya seperti kubus dan balok. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk siswa dapat menjelaskan, menemukan, dan siswa juga dapat mampu membuat jaring-jaring bangun ruang secara sederhana. Misalnya seperti kubus, dan besok penekanannya pada materi besok itu pada jaring-jaring kubus. Berarti artinya Pak Risno mengharapkan setelah pembelajaran itu siswa bisa menjelaskan dan menemukan dan juga bisa membuat secara sederhana bangun ruang, dalam hal ini kubus. Ya. Oke. Baik, nah berkaitan dengan materi tersebut, dengan tujuan pembelajaran tadi, apa yang Pak Risno siapkan untuk bisa melakukan pembelajaran? Apa yang dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran besok nanti? Baik, nah yang pastinya kalau untuk persiapan yang selama ini kita buat itu yang pastinya pertama itu pasti RPP, RPP silabus, perangkat pembelajaran. Dan untuk materi jaring-jaring bangun ruang ini, kubus dan balok ini, itu diperlukan sebuah media pembelajaran yang konkret yang bisa anak-anak mudah memahami. Karena pada tujuan pembelajaran tadi bahwa anak-anak mampu membuat sebuah, sehingga yang saya siapkan persiapan itu selain ada perangkat pembelajaran yang lain, juga media pembelajaran yang harus saya siapkan. Berarti selain perangkat pembelajaran yang Pak harus persiapkan, dan juga terlebih yaitu media pembelajaran, karena target yang tujuan tadi yaitu siswa bisa membuat sebuah bangun ruang secara sederhana. Baik, dari persiapan yang Pak sudah persiapkan ini, kira-kira strategi Pak Risno seperti apa? Dan untuk tercapainya tujuan pembelajaran ini, strategi Pak Risno dengan cara bagaimana sehingga bisa dari semua perangkat dengan media tadi, strategi Pak Risno untuk bisa melakukan pembelajaran itu kira-kira seperti bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi kan kita tadi seperti yang saya jelaskan awal tadi bahwa kita fokus pada tujuan pembelajaran tadi, bahwa anak-anak bisa menemukan dan bisa membuat, sehingga dengan saya menyiapkan media pembelajaran, sehingga strategi yang saya bangun untuk materi ini adalah kita melakukan praktek pembuatan bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang secara sederhana, dalam hal ini kubus, dan dibagi dalam dua kelompok, sehingga di situ saya bisa mengamati bagaimana proses anak-anak melakukan sebuah praktek bangun ruang pada jaring-jaring kubus. Di sini sebelumnya pasti saya menjelaskan dulu proses pembuatan
jaring-jaring kubus itu. Saya mencontohnya dulu, baru anak-anak bisa melakukan praktik. Baik, bagus sekali atas perencanaan dan strategi dari Parisno dalam mempersiapkan sebelum kegiatan pembelajaran besok ini. Dari persiapan Parisno ini saya melihat bahwa Parisno sudah mempersiapkan pembelajaran di mana pembelajaran itu sangat memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kalau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini, ya itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari perencanaan pembelajaran itu juga memenuhi kebutuhan belajar, persiapan dan pelaksanaan nanti mungkin pasti ada hambatan yang Parisno alami dalam mempersiapkan ini. Kira-kira apa hambatan atau permasalahan yang Parisno hadapi sebelum pelaksanaan dalam hal ini persiapan perencanaan dengan media-media itu, apakah Parisno ada temukan hambatan atau permasalahan ini? Baik, terima kasih. Yang pastinya ada. Khususnya kita di sekolah ini kan persiapan atau pengadaan media gambar yang konkret dan untuk mempermudah anak memahami sebuah materi, itu media pembelajaran itu tuh kurang, ya. Sehingga lebih kalau pribadi saya lebih menggunakan bahan-bahan bekas sebagai media pembelajaran, sehingga di sini saya merasa sedikit kekurangan karena kurangnya media pembelajaran. Media pembelajaran itu kan sangat penting sebenarnya untuk hal-hal konkret yang bisa langsung betul-betul melihat dan merasakan. Berarti Parisno dari permasalahannya yaitu dalam mempersiapkan media pembelajaran ini, tetapi ketersediaan media pembelajaran di sekolah kan sangat kurang, bahkan tidak ada. Jadi ini adalah inovasi dari Parisno untuk membuat sebuah media pembelajaran yang bisa pada saat proses pelaksanaan pembelajaran nanti bisa berjalan. Nanti Parisno memodifikasi media-media pembelajaran dari bahan-bahan bekas. Itu sangat bagus sekali Parisno. Jadi dalam mempersiapkan media ini dari hambatan tadi, kira-kira dalam menemukan hambatan ini siapa yang Parisno bisa minta bantuan ataukah untuk dukungan dalam mempersiapkan segala persiapan kegiatan ini? Jadi sebetulnya saya itu merasa bersyukur dalam hal bahwa di sekolah kita ada teman guru yang bisa mengikuti salah satu kegiatan guru penggerak ini, yang dimana dia program kegiatan yang sangat luar biasa yang mendukung kinerja guru, seorang guru, sehingga yang pastinya bahwa saya merasa sangat bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena dari situ saya bisa memperoleh atau mencari informasi dari guru penggerak yang mana sudah dibentuk dan sudah dibina secara benar atau betul-betul, sehingga menurut saya itu selain kita mencari solusi atau informasi selain kepada pimpinan kepala sekolah seperti kebutuhan media pembelajaran yang kurang tadi, selain kita menyampaikan kepada pimpinan kepala sekolah, juga kita seperti saya mencari informasi kepada salah satu seorang guru penggerak kami di sini, yaitu 14, untuk mencari solusi yang bagaimana untuk kenapa? Karena ada hal-hal positif yang sudah 14 lakukan di sekolah ini dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran pada pembelajaran PJOK di sini, ya. Jadi ada media pembelajaran yang digunakan itu menggunakan seperti permainan-permainan tradisional yang sudah dilakukan pada sekolah kami, sehingga ini yang menjadi contoh atau menjadi bahan kami untuk bisa mencari informasi lebih dalam lagi terhadap. Jadi solusi yang orang yang ingin saya ini selain kepala sekolah juga pada seorang guru penggerak di sini di sekolah kami itu 14. Baik, jadi dalam menemukan hambatan ini
berarti Parisno pertama pasti ke pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, dan terkait dengan kekurangan media ini. Tetapi karena dengan kekurangan media, bahkan tidak ada media ini, tetapi pembelajaran bisa berjalan, maka Parisno bisa meminta bantuan. Dalam hal ini kalau saya sebagai calon guru penggerak yang ada di sekolah ini, di SD Berslam Ujayan ini, saya siap untuk memberi motivasi, bantuan, dan bahkan bisa memberi solusi bagaimana untuk pembelajaran ini kita bisa mencari media pembelajaran seperti ini apabila ketersediaan media pembelajaran di sekolah itu tidak ada. Yang berarti semua proses pembelajaran bisa berjalan. Karena kalau dalam pembelajaran tanpa media, maka pasti kita hanya bicara, murid tidak banyak ceramah, tidak bisa hanya banyak ceramah tapi tidak langsung praktek, maka murid kurang. Baik, kalau dari saya siap untuk memberi dukungan, bahkan kita bisa sama-sama kolaborasi dalam mempersiapkan pembelajaran ini. Baik, dari pelaksanaan supervisi akademik ini berkaitan dengan pengembangan kompetensi diri, kira-kira secara pribadi Parisno, area pengembangan seperti apa yang ingin Parisno kembangkan dalam persiapan pembelajaran ini? Pertanyaan ini. Baik, dari area pengembangan sebagai seorang guru dalam mengembangkan, mempersiapkan pembelajaran ini, kira-kira Parisno dalam area pengembangan ini, apa yang ingin Parisno kembangkan dalam pembelajaran ini? Mungkin dari secara pribadi, seperti area pengembangan seperti secara pribadi, dan juga kepada sosial emosional. Artinya secara pribadi ini strategi pengembangan seperti pedagogik, profesional kepribadian, dan juga kepada sosial emosional secara pribadi. Anda bisa ambil contoh seperti pada saat pelaksanaan, mungkin ada siswa yang memang tidak tahu, ada yang tahu sama sekali. Pasti di sana kita sebagai guru bisa ada perasaan bahwa kenapa kok anak ini tidak bisa berkembang. Jadi area pengembangan di sini berarti Parisno bisa yang pertama, Parisno apakah bisa mengembangkan secara diri. Yang pertama bisa dengan menggunakan media-media pembelajaran yang tadi Parisno sampaikan, yang pertama bisa mengembangkan diri secara pribadi. Mungkin seperti itu, ya. Dan juga kalau dalam pembelajaran emosional kita pasti akan tercipta di sana pada saat pembelajaran. Pasti di sana dengan pemetaan kebutuhan belajar murid seperti minat, kemampuan, pasti Parisno akan pisahkan. Maka di situ secara emosional kita dalam pembelajaran pasti tidak terlalu secara emosinya, tapi kita butuh pendampingan yang secara itu yang maksudnya area pengembangan seperti itu. Baik. Yang pertama yang pastinya dua-duanya itu karena begini, yang saya sebagai pribadi saya harus lebih mengembangkan lagi soal dengan pedagog ini, di mana proses persiapan pembelajaran, tata pembelajaran dan sebagainya itu betul-betul harus lebih dikembangkan lagi. Dan juga strategi soal emosional, ya, mungkin seperti yang Paula sampaikan tadi, bahwa betul-betul kita memetakan atau memisahkan setiap kemampuan anak sehingga mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Mungkin kira-kira baik, jadi sebelum pembelajaran pasti Parisno akan memisahkan, pasti di kelas Parisno lebih tahu dengan kemampuan anak-anak kelas 5 yang ada di kelasnya Parisno. Jadi pasti anak ini si A mungkin kemampuannya lebih rendah, terus yang lainnya mungkin lebih tinggi ataukah, maka di situ Parisno pasti akan memisahkan sehingga pemetaan, sehingga pada saat memberikan LKPD tugas pasti ada perbedaan antara
murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dengan murid yang kemampuan lebih rendah. Tetapi target yang diharapkan tadi sama, yaitu siswa bisa membuat sebuah media jaring lurus sesuai dengan pembelajaran tadi. Jadi itu yang Pak Risno ingin kembangkan. Yang pertama mungkin dari diri, Ya. untuk bisa persiapan secara pribadi dan juga bisa mengembangkan kepada anak-anak yang ada di kelas Pak Risno. Baik, jadi dari Pak Risno sudah sampaikan tadi bahwa rencananya besok hari Rabu akan melakukan pembelajaran, ya Pak. Baik, jadi mungkin pertemuan diskusi kita pada kesempatan ini bisa membuka pikiran Pak Risno untuk bisa proses pelaksanaan pembelajaran nanti bisa berjalan secara baik. Mudah-mudahan saya sebagai calon guru penggerak yang ada di sini bisa mengharapkan agar implementasi pelaksanaan pembelajaran ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang ada di sekolah kita ini. Baik, mungkin kalau diskusi kita hari ini mungkin seputar seperti itu. Mungkin ada pikiran lagi dari Pak Risno bisa disampaikan sebelum kegiatan ini kita akhiri. Pertanyaan selanjutnya mungkin seperti kita sudah bicarakan terdahulu tadi, tinggal persiapan untuk besok. Jadi mungkin hal kurang nanti baru kita saling melengkapi dan saya bisa mencari apa solusi. Oke, baik. Kalau dari saya siap selalu untuk memberikan solusi, bantuan, bahkan kita berkolaborasi bersama dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita ini. Baik, kalau mungkin percakapan kita tidak ada lagi, pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Risno. Mungkin setelah ini besok hari Rabu kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Jadi saya minta kesediaan waktu Pak Risno setelah kita melakukan observasi, minta waktu sedikit untuk melakukan pra observasi. Jadi di sana kita akan melihat, merefleksikan dari pembelajaran yang Pak Risno buat besok itu, mungkin kedepannya seperti bagaimana, nanti besok baru kita bicarakan setelah observasi. Baik, mungkin hanya itu saja Pak Risno. Terima kasih banyak. Semoga pelaksanaan pembelajaran besok bisa berjalan secara baik sesuai dengan harapan kita. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Anak-anak, Selamat pagi, Pak. Selamat berjumpa kembali. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak mau dengar dulu semangat pagi dari anak-anak di pagi hari yang cukup cerah ini. Oleh karena itu, Pak minta anak-anak bisa. Oke, Pak bilang semangat pagi, semua jawab pagi luar biasa. Oke, bisa? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Silakan duduk. Ini sengaja. Ini bebas. Usia. Di mana? Tidak penting. Jadi semangat ya. Harus di catatan kita semua jangan hari ini hadir semua. Materi sebelumnya masih ingat? Materi sebelumnya kita belajar tentang volume rumus dan volume arah. Ya. Oke. Ada berapa sifat rumus?
kubus. Ada berapa? Ada. Yang pertama, kubus Memiliki 12 unsur. Kubus memiliki 6 sisi. Kubus memiliki 8 titik sudut. Kubus memiliki 6 bidang diagonal. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Kubus memiliki 12 diagonal bidang. tapi masih ingat ya, untuk hari ini itu kita belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok. Apa? Jaring-jaring kubus dan balok. Tujuan pembelajaran dari materi ini, ya, hari ini tujuannya itu agar kita bisa, anak-anak bisa mampu menjelaskan, ya, atau mampu menjelaskan, menemukan, dan juga mampu bisa mempraktikkan atau membuat sebuah jaring-jaring bangun ruang seperti kubus dan balok. Namun hari ini kita lebih fokus pada jaring-jaring kubus. Ya, kita fokuskan pada jaring-jaring kubus. Kita perhatikan di papan. Sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya akan berbentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar. Bentuk gabungan itu yang disebut dengan jaring-jaring. Ya, jadi sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuk akan membentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar, ya, sehingga membentuk gabungan bangunan tersebut itu disebut dengan jaring-jaring. Akan lebih jelas, Pak sudah siapkan sebuah bangun ruang. Di sini ini bukan bentuk kubus ya. Di sini ini bentuknya balok. Kenapa bentuknya balok? Karena ukurannya tidak sama. Kalau kubus terus isinya sama ya. Balok tidak. Namun dia punya jaring-jaringnya sama. Sehingga yang dimaksud dengan jaring-jaring itu seperti apa Pak jaring-jaring? Yang dimaksud dengan jaring? Jaring-jaring bangun kuat itu seperti apa? Nah, Pak sudah siapkan salah satu contoh tentang ini yang berbentuk balok. Nah, di sini memiliki beberapa jaring-jaring. Nah, sekarang Pak mencoba untuk membukanya. Ini kalau kita lihat seperti ini sebuah bangun ruang yang dibentuk, ya, yang dibentuk dari beberapa rusuk. Bentuk dari beberapa rusuknya itu akan membentuk menjadi sebuah bangun ruang yang kita kenal dengan. Nah, sekarang Pak buka ini. Apakah betul atau tidak ini? Pak akan buka satu persatu. Ya. Sudah perhatikan? Ini namanya jaring-jaring. Jaring-jaring ini kalau digabungkan, ya, kalau dibentukkan akan menjadi sebuah bangun ruang. Ketika dibentuk akan seperti ini. Nah, ada sisi depan, sisi samping, ada sisi belakang, alas, dan dari beberapa sisi ini awalnya dia membentuk seperti jaring-jaringnya seperti ini. Ya. Ketika sudah seperti ini, ya, jaring-jaring seperti ini, kita mencoba untuk membentuknya kembali seperti
seperti semula. Ya. Dan kita gabungkan dari sisi samping, sisi bawah atau atas, sisi atas, dan sisi depan dan sisi belakang ya. Kita gabungkan ini. Jadi ini jari-jarinya. Kalau ini jari-jarinya, ini adalah jari-jari. Nah sekarang kita membentuknya menjadi sebuah bangun ruang. Boleh menyampaikan hasil kerja masing-masing kelompok dan memberikan kesempatan kepada kelompok yang Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil yang pertama. Marilah bersama kita nah, menjaga terus sekolah yang nyaman, bergelar pada konsep adiliata, lestari alam sekolah kita. Nah, jadi ini adalah hasil karya dari anak-anak kelas 5, yaitu membuat jari-jari kubus, dan bahan-bahan yang kami siapkan ini adalah kertas manila dan tali serta kardus alat sederhana, dan kami mampu membuat sebuah bangun ruang jari-jari bangun ruang kubus. Dan anak-anak sangat luar biasa sudah membuatnya, dan coba mari kita buktikan bersama-sama apakah membentuk sebuah jari-jari kubus atau membentuk bangunan kubus atau tidak. Bersama 1, 2, 3. Tepuk tangan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Inilah bangun ruang kubus. Marilah semua kita turut menjaga lingkungan sekolah. Baik, selamat siang Pak Rizno. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya. Dari kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan tadi sudah melakukan pembelajaran dan sudah kita lalui proses observasi, dan saat ini saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya dalam tahap pra-observasi ini. Dari tadi Pak sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Pak Rizno pada saat proses pembelajaran tadi di kelas? Baik Pak, terima kasih. Baik, terkait dengan perasaan saya sebagai seorang guru di wali kelas 5 tadi dengan dalam proses pembelajaran tadi di kelas, untuk perasaan saya itu merasa sedikit senang dan juga merasa lega dalam arti bahwa materi yang kita yang saya sampaikan atau yang saya ajarkan tadi betul-betul anak-anak antusias dan merasa semangat dalam pembelajaran saya. Jadi saya merasa sangat senang dan merasa lega. Jadi Pak merasa senang karena anak-anak juga antusias dalam pembelajaran tadi ya. Jadi Pak merasa senang, bahagia dengan proses pembelajaran tadi. Terus bagaimana dengan perbedaan antara pembelajaran yang selama ini Pak sudah lakukan selama ini sebagai wali kelas 5, lakukan pembelajaran selama ini dengan pembelajaran tadi, apa perasaan perbedaannya? Ya, terima kasih. Untuk perbedaannya itu terus kita berbicara pada materi matematika tadi, ya, pelajaran matematika tadi. Untuk materi matematika itu kan
kalau yang selama ini saya lakukan itu lebih banyak pada penjelasan atau cara orang menggunakan media pembelajaran yang konkret yang anak-anak muda memahami, sehingga sedikit perbedaan itu terletaknya pada di situ. Dengan tadi saya mencoba menggunakan media gambar, media alat peraga yang anak-anak sendiri langsung melakukan, sehingga di situ anak-anak lebih mudah paham. Tadi dari proses tadi Pak menjelaskan, terus anak-anak memahami dan sendiri menemukan bagaimana cara membuat jaring-jaringan kubus tadi. Jadi setelah mereka sudah bisa menemukan caranya dan langsung mereka praktekkan, sehingga bisa menghasilkan sebuah bangun ruang, dalam hal ini kubus, dalam bentuk yang walaupun media pembelajaran yang kurang mendukung, tapi Pak sudah bisa mampu menciptakan bersama dengan anak dalam proses pembelajaran tadi ya. Nah, terus bagaimana dengan respon terhadap peserta didik terhadap pembelajaran yang tadi Pak lakukan di kelas itu, bagaimana respon peserta didik? Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi ya, yang pertama tadi perasaan saya merasa senang itu karena itu, bahwa anak-anak punya antusias yang sangat tinggi dalam proses pembelajaran tadi, di mana kita menerapkan media pembelajaran yang mudah anak pahami, sehingga dalam proses pembelajaran tadi saya merasa bahwa anak-anak atau peserta didik di kelas saya itu sangat antusias, dan saya merasa bahwa anak-anak tadi itu betul-betul memahami tentang materi jaring-jaring kubus tadi, karena tadi kita melakukan alat-alat atau langsung dengan praktek langsung dengan praktek, sehingga mereka merasa sangat termotivasi dan merasa sangat mudah untuk memahami. Jadi atas penjelasan, terus mereka langsung memahami dengan penjelasan Pak sampaikan, sehingga mereka langsung bisa membuat. Dari respon mereka sangat antusias sekali dengan proses pembelajaran tadi. Dan bagaimana dari pembelajaran tadi yang sudah Pak sampaikan di praobservasi itu, apa tujuan pembelajaran pembelajaran tadi Pak? Baik, terima kasih. Dari ada tujuan pembelajaran tadi pada materi jaring-jaring kubus itu, tujuan pembelajaran yang tadi itu adalah menjelaskan. Jadi anak peserta didik mampu menjelaskan, terus mampu membuat bangun ruang, atau mampu mempraktekkan bangun ruang kubus. Berarti pertama menjelaskan, baru siswa bisa menemukan, dia menemukan sendiri bagaimana caranya, sehingga siswa langsung dari hasil penemuan siswa tadi, dia langsung bisa membuat media pembelajaran kubus tadi yang terbuat dari kertas manila jadi mereka gambar dengan ukuran sekian, dari sisinya berapa, sehingga dari ukuran itu yang bisa membentuk sebuah bangunan kubus. Jadi kalau ukuran yang berbeda, pasti hasilnya bukan menjadi kubus, tapi mungkin bangun ruang, tapi bangun yang lain, sehingga mereka bisa memahami bahwa jarak antara satu titik sudut dengan sudut yang lain antara harus sama, sehingga mereka sudah bisa memahami, sehingga langsung mereka praktekkan buat gambar langsung sekalian di kertas manila tadi, sehingga hasilnya bisa menghasilkan sebuah bangun ruang, dalam hal ini kubus, secara baik. Saya sedikit menambahkan bahwa setelah itu anak-anak juga mampu menjelaskan. Anak-anak mampu menjelaskan ketika dia membuat, caranya seperti apa, dia membuat sebuah bangun ruang itu. Setelah itu dia menjelaskan kepada orang lain, dia menjelaskan ke teman-teman yang lain bahwa
untuk membuat sebuah bangun ruang dengan jaring-jaring yang seperti ini, maka akan Caranya. ya terbentuk sebuah bangun ruang kubus yang baik dan benar. Nah, Berarti tadi saya lihat ada diskusi kelompok ya, bagi dalam kelompok, lalu dari kelompok hasil diskusi kelompok itu mereka buat dalam hasil karya membentuk sebuah bangun ruang. Ya. Dari hasil itu lalu mereka mempresentasikan, Ya. mempresentasikan sehingga mereka sudah bisa mampu membuat dan bisa menyampaikan hasil karya itu dengan cara-cara bagaimana cara melakukan itu kepada teman-temannya lain. Jadi saya sudah bisa bukan memahami untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bisa menyalurkan, menularkan semua apa yang dia ketahui itu kepada teman-teman yang lain. Berarti sudah bisa ya. Terus tadi proses pembelajaran itu mungkin ada hambatan atau permasalahan yang Pak hadapi dalam pembelajaran ini. Kira-kira apa hambatan yang Pak alami dalam proses pembelajaran? baik. Untuk hambatannya, kalau hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran tadi bahwa anak-anak ini di sisi anak-anak, bahwa anak-anak bisa berpikir, cuman ya karena kemampuannya untuk menyampaikan pendapatnya itu sangat kurang, sehingga lebih dominan guru mengarahkan. Nah, itu padahal anaknya sudah mengerti, maksudnya anaknya sudah mengerti, tetapi kemampuannya untuk menyampaikannya itu masih kurang karena hal mental, Ya. mentalnya mungkin merasa ini mungkin saya punya jawaban benar atau salah itu. Nah, cuma itu pengalaman yang saya alami tadi, dan mungkin selama ini juga pos pembelajaran selama ini bahwa anak-anak punya sangat mengerti, dan ketika guru tanya dia memahami pertanyaannya dan punya jawaban, tetapi untuk menyampaikan pikirannya itu jarang, anak-anak 1-2 saja. Berarti menyampaikan pikiran ini berarti dalam bentuk lisan ya. Lisan. Hanya menyampaikan dari hasil yang apa yang dia pahami harus dia sampaikan secara lisan pada saat proses pembelajaran. Ya. Tapi kalau dia sampaikan dalam bentuk sebuah tulisan pasti Bisa. semuanya rata-rata bisa. Ya. Berarti dari sisi itu ada kemampuan, ada dari sekian anaknya di kelas 5 itu ada yang kemampuan untuk menyampaikan, mungkin tidak seluruhnya ya, 1-2 sudah bisa, tapi mungkin ada yang sudah masih belum mampu yang seperti yang tadi, ataukah semuanya? Sebagian saja. saja ya. Jadi karena amatnya itu kemampuannya dalam menyampaikan pendapat itu masih sangat kurang, sehingga di situ saya merasa hambat itu karena lebih kepada guru yang menjadi dominan untuk menanyakan terus. Guru sendiri juga yang kadang-kadang menjawab. Berarti dia memahami tapi prosesnya masih agak sedikit lambat. Ya, jadi tapi ketika saya mencobanya dengan disuruh menulis, itu responnya dengan tulisannya itu saya tahu dia sangat mengerti dengan pertanyaan saya dan jawabannya sesuai. Ya. Berarti jadi persoalan yang Pak alami tadi berarti respon siswa secara lisan dalam memahami sebuah konteks yang disampaikan dari guru ataukah dari hasil diskusi mereka untuk mereka sampaikan agak masih lambat ya. Terus dari hambatan yang Pak alami ini, kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi atau solusi untuk mengatasi masalah yang Pak hadapi ini? Baik, mungkin saya ini dulu, saya tambahkan lagi soal hambatan tadi itu mungkin media pembelajaran tadi seperti yang Pak lihat tadi di dalam kelas itu, bahwa media yang kami gunakan itu media yang sangat sederhana sekali, ya, sangat sederhana sekali. Yang bisa didapat Ya, oleh siswa. yang bisa didapat oleh siswa. Nah, itu yang hambatannya sebenarnya kalau kita berbicara soal bangun ruang ini, namanya kita punya ada media pembelajaran yang bisa kita beli. Seperti kubus, seperti balok, dan bangunan-bangunan ruang yang lain. Nah, ini yang hal-hal
benda-benda konkret yang betul harus disiapkan di sekolah sebagai rujukan anak-anak untuk melihat, oh ternyata bangun ruang itu seperti ini. Kubus itu seperti ini, balok itu seperti ini ya. Selama ini kan saya melakukannya itu, tetapi pakai gambar. Ya. Jadi di mana sisi-sisi tertentu itu kita anak-anak tidak bisa melihat, cuma bagian sisi depannya saja karena Ya, gambar kan. gambar jadi, yang di papan tulis. Jadi kadang-kadang anak tidak mengerti, walaupun kita menjelaskan bahwa oh di bagian ini adalah bagian sisi belakang, sisi samping, tapi karena keterbatasan gambar itu, sehingga anak-anak mengerti, tapi mereka sebetulnya mereka tidak. Membuatnya masih sangat setengah mati. Sehingga kadang-kadang saya melakukannya dengan ambil bahan bekas seperti dos, kardus kecil, apa itu sebagai bahannya, sebagai contohnya. Tetapi seharusnya itu medianya itu yang bisa kita beli, yang alatnya. Jadi dari media tadi terusnya yang hambatan yang pertama tadi yang Pak sudah sampaikan, ada permasalahan yang bagaimana siswa memahami dari media itu karena keterbatasan medianya. Terus ada permasalahan tadi bilang siswa kurang menyampaikan hasil yang hasil diskusi ataukah apa yang dia pahami untuk mentransferkan itu dalam menyampaikan langsung. Masih ada kurang. Ada dua permasalahan di sini ya. Kan media pembelajaran, kalau saya lihat media pembelajaran berarti Pak sudah punya kreativitas bagaimana dengan keterbatasan media pembelajaran, tapi saya apresiasi sekali dengan kreativitas Pak Risno sebagai wali kelas 5 ini karena bisa menciptakan media pembelajaran yang notabene-nya di sekolah media yang dibeli itu tidak ada, tetapi bisa menciptakan dari bahan-bahan bekas seperti kertas manila bekas yang digunakan sudah digunakan tapi masih agak baik, bisa digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Itu sangat baik. Terus bagaimana cari tadi yang persoalan tadi solusi untuk bisa mengatasi hambatan tadi itu, bagaimana untuk kedepannya siswa bagaimana supaya bisa menyampaikan pikirannya terhadap rekan sejauh, rekan muridnya, sesama temannya, atau kepada guru, itu kira-kira bagaimana cara untuk bisa mengatasi ini? Terima kasih. Untuk hambatan ini yang tadi sudah saya sampaikan, solusinya itu ya kita kembali ke anak. Lebih mudahnya, yang lebih cepat anak menanggapnya itu seperti apa? Ambil contohnya seperti dia menulis. Jadi pertanyaannya itu kita ubah ke bentuk atau suruhannya, itu kita ubah ke tulisan. Maksudnya bahwa guru ingin menanyakan itu, tetapi kita menyarankan agar dibuat dalam bentuk tulisan. Namun terkadang itu kita harus memaksa anak untuk harus berbicara. Namun keterbatasan penggunaan bahasa atau mungkinnya kita juga kurang ini, tetapi yang harus kita bangun ke depannya itu tuh bahwa kita harus betul-betul melatih anak untuk berbicara atau menyampaikan pendapat seperti apa sih. Jadi betul-betul kita memberikan ruang kepada anak bisa dalam proses pendapat. Ya, jika anak merasa bebas, mungkin terjadi penekanan ya, mungkin anak tidak bisa menjawab itu karena mungkin tekanan, karena rasa takut atau rasa bersalah, rasa ini saya mau sampaikan ini tapi saya takut salah. Ini yang menjadi kelemahan saya juga sebagai seorang guru wali kelas. Mungkin selama ini saya kurang betul-betul memperhatikan hal ini, tetapi yang saya lakukan selama ini bahwa saya memberikan kebebasan mereka dalam hal bahwa menuangkan pendapatnya itu dalam bentuk tulisan. Berarti di sini saya melihat bahwa Pak sudah bisa memetakan kemampuan siswa ya. Kalau siswa yang tidak bisa menyampaikan secara langsung secara lisan, maka dia bisa menuangkan secara menulis. Tapi ada siswa yang sudah bisa menyampaikan maksudnya itu dalam bentuk jawabannya itu dalam bentuk lisan, pada saat
percakapan tanya jawab, maka dia sudah bisa menyampaikan. Nah, artinya dalam pembelajaran kita melihat bahwa setiap murid itu punya kemampuan yang berbeda. Nah, terus dia berarti kata kecerdasannya juga berbeda. Jadi hanya di sini kita harus memberi ruang kepada anak untuk bisa mengekspresikan diri, bagaimana cara untuk yang terbaiknya bagaimana menurut dia. Terus dari semuanya tadi bagaimana komitmen ke depannya sehingga bisa untuk ke depannya di kelas 5 kelas secara khususnya dan juga secara umum di sekolah kita di SD Islam Ujian ini ke depannya kira-kira kita harus bagaimana Pak? Terima kasih. Ini kembali kita bicara dalam di kelas ya. Jadi itu kembali kepada yang pertama saya berkomitmen kepada saya sendiri dulu sebagai seorang guru. Ya. Sebagai seorang guru, terus yang di kelas 5 itu saya harus membenahi saya punya kepribadian dulu, kemampuan saya punya dulu. Bahwa saya mengkoreksi bahwa mungkin selama ini saya punya kegiatan saya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran itu mungkin masih banyak kekurangan, maka sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa saya berkomitmen bahwa saya harus memperbaiki dulu. Nah, itu yang dari sisi pribadi saya. Yang berikutnya dari sisi bersosialisasi, berinteraksi antara siswa ya. Nah, itu lebih dekatkan diri lagi dengan anak. Itu. Yang berikut lagi mungkin saya harus betul-betul mencari solusi yang lain kepada rekan sejawat, mungkin kepada teman-teman guru yang lain, khususnya mungkin kepada teman guru penggerak ini, karena sebetulnya bahwa yang media pembelajaran yang saya buat tadi itu termotivasi dari kegiatan yang sudah pernah dilakukan seorang guru penggerak di sekolah ini, sehingga dari sisi itu saya melihat bahwa ternyata harus di dalam kelas juga kita harus ciptakan seperti itu. Ya. Jadi itu mungkin komitmen yang harus saya perbaiki. Berarti dari yang Pak menyampaikan tadi bahwa yang pertama mulai dari diri, mulai dari diri. Artinya pasti dalam proses kita menemukan hambatan, tantangan, maka pasti semuanya itu bermula dari diri. Berarti kita mau mengoreksi mungkin proses pembelajaran, cara menyampaikan pembelajaran atau sistem pembelajaran, persiapan pembelajaran mungkin selama ini kita masih kurang. Di sisi lain media pembelajaran kurang, tapi kita mempersiapkan diri yang pertama yang tadi saya sampaikan. Yang kedua mungkin berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat dan juga dengan pimpinan yang ada di sini. Artinya dari sisi itu untuk bisa berkembang bersama, maka kita harus saling kolaborasi. Jadi kolaborasi itu penting, karena kolaborasi itu adalah kunci utama untuk kita semua. Kalau satu kelas maju tapi yang lain tidak, berarti ya, terkesannya di sekolah kita ini tidak berkembang. Jadi mungkin komitmennya itu dari Parisino mungkin ke depannya mungkin kita bisa bersama-sama untuk membangun, menciptakan pembelajaran terkhususnya di kelas masing-masing. Pak sebagai wali kelas 5, terus saya sebagai guru PJOK untuk menangani semua kelas yang ada di sini. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Ujian. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ini mungkin ada pikiran lain dari Pak Risno mungkin bisa menyampaikan. Yang saya mau ingin sampaikan bahwa seperti yang Pak Blas sampaikan tadi bahwa kita kolaborasi tadi. Jadi saya sangat mengharapkan sekali bahwa ilmu yang mungkin Pak alami dalam kegiatan ini, jadi kalau boleh kita saling berbagi. Dalam kita ingin mengembangkan kita di sekolah, lebih kepada kita punya anak didik. Oleh karena itu
besar harapan bahwa kita saling melengkapi. Bila saya punya kekurangan, mari kita saling bekerja sama, berkolaborasi untuk anak-anak didik kita. Ini saja. Baik Pak. Jadi terkait dengan harapan Pak ini, kedepannya tentu pasti saya juga pasti akan berbagi. Artinya setelah kita melalui proses ini ada beberapa tahap dari tahapan proses pendidikan guru penggerak ini, pasti dari sisi pengalaman mengajar dengan kemampuan kita selama ini, dengan kemampuan mengajar yang saya pelajari di guru penggerak ini, ilmunya sangat bagus, sehingga nanti mungkin kedepannya kita akan berkolaborasi dan juga saya akan berbagi bagaimana kita bersama-sama saling mengisi untuk melengkapi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dari proses kemarin, mulai dari pra observasi, terus tadi di kegiatan pelajaran observasi, dan saat ini di pasca observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama selalu bersama kolaborasi dalam mendukung mendidik anak-anak kita di SD. Baik, mungkin hanya ini saja dari saya, Blasius Bumaran, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Flores Timur. Terima kasih banyak kepada rekan sejawat saya di sini, wali kelas 5, guru Apolonaris Sakaniran sebagai guru wali di kelas 5, dan juga pada saat ini beliau sebagai praktik pembelajaran pada kegiatan ini, dan saya sudah melakukan observasi dan saat ini sudah melakukan tahap akhir yaitu pra observasi. Mungkin harapan-harapan kami ke depan untuk bisa mengembangkan dunia pendidikan di Flores Timur ini secara umum dan juga secara khusus di SMP Senam Modern. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih banyak Pak Risno atas waktunya. Semoga